Tim nasional Indonesia mendapatkan banyak berkah usai lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Garuda dipastikan mendapatkan satu tiket ke Piala Asia 2027 tanpa harus bertanding di babak kualifikasi. Dampak positif lainnya didapatkan oleh para pemain keturunan. Saat ini Tom Haye, Jay Itzes, dan Calvin Verdong mengalami peningkatan harga pasar yang membuat mereka diincar oleh klub-klub besar Eropa. Cetak Gol coba merangkum berkah tim nasional Indonesia lolos ke ronde ketiga sebagai berikut. Dipastikan lolos ke Piala Asia 2027. Tim nasional Indonesia dipastikan mendapatkan satu tempat di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kelolosan ini membuat pasukan Garuda tampil untuk yang pertama kalinya di babak ini. Indonesia langsung mendapatkan banyak berkah dengan keberhasilan ini. Menurut regulasi dari AFC, tim yang dipastikan lolos ke babak ketiga otomatis akan tampil di putaran final Piala Asia 2027. Itu artinya pasukan Merah Putih nggak perlu lagi untuk berpartisipasi di kualifikasi Piala Asia. Untuk tahun ini, AFC melakukan penambahan slot daripada edisi yang sebelumnya. Pada tahun 2022 yang lalu, hanya 12 tim yang bisa mendapatkan jatah tiket lolos ke Piala Asia. Namun, regulasi itu diubah menyusul perubahan yang dilakukan oleh FIFA pada peraturan Piala Dunia. Saat ini, Indonesia merupakan satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang sudah memastikan tiket lolos. Thailand, Malaysia, dan Vietnam harus berjuang sekali lagi di babak kualifikasi. Ketiga tim ini harus terhenti di babak kedua kualifikasi Piala Dunia karena kalah saing dengan negara lain. Satu keuntungan tentunya sudah didapatkan oleh skuad tanah air. Pasalnya AFC melakukan perubahan regulasi untuk kualifikasi Piala Asia. Nantinya para tim yang bertanding hanya akan memperebutkan 6 slot saja. Cuma negara pemuncak klasemen dari masing-masing grup yang sudah mendapatkan tiket ke putaran final. Hal itu terjadi karena Piala Asia sudah berisikan 18 peserta termasuk tuan rumah Arab Saudi. Pemain Garuda diburu klub-klub Eropa. Lolosnya tim nasional Indonesia ke ronde ketiga membawa dampak positif untuk pemain keturunan. Salah satunya ada Jay Itzes yang sedang diincar oleh klub-klub besar Serie A. Terbaru, pemain 24 tahun ini dikabarkan akan segera merapat ke Torino. Dia bakal menyusul pelatih Paulo Vanoli yang sudah mencapai kesepakatan terlebih dahulu. Skuad Il Toro memang sedang gencar mencari pemain di sektor pertahanan. Dilansir dari Tuttosport, Torino akan kehilangan 2 sampai dengan 3 pemain intinya di posisi bek. Namun pasukan Granata harus siap merogoh kocek besar seandainya ingin mengamankan jasa Bang Jai. Sebab market value sang pemain sudah naik hingga 43 miliar rupiah. Kenaikan ini adalah hasil prestasi besarnya di Venezia maupun skuad Garuda. Torino harus bergerak cepat apabila nggak ingin kehilangan pemain incarannya. Selain Torino, Itzes juga diminati oleh Inter Milan dan tim promosi yakni Parma. Kemudian ada nama Tom Haye yang banyak dirumorkan dengan klub-klub besar Eropa. Menurut data dari Transfer Market, Profesor Haye sedang dirumorkan bakal bergabung ke OGC Nice. Raksasa asal Prancis ini sudah mengincar sang pemain sejak bulan Januari lalu. Klub milik Sir Jim Ratcliffe ini bisa mendapatkan Haye dengan status bebas transfer. Di sisi lain ada nama Calvin Verdong yang bulan Mei lalu menolak tawaran kontrak baru dari Nijmegen. Kabarnya pemain 27 tahun ini sedang diminati oleh klub Eredivisie lain yakni AZ Alkmaar. Akan tetapi Verdong berharap bisa mendapatkan tawaran dari luar Liga Belanda. Dapat kucuran bonus dari PSSI. Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI sangat bangga dengan pencapaian Timnas Indonesia. Untuk membayar perjuangan para pemain, PSSI bakal memberikan kucuran bonus yang besar. Bonus ini sebenarnya sudah dipersiapkan oleh federasi sejak lama. Hal itu sempat disampaikan langsung oleh Sumarji selaku manajer pasukan Garuda. Dia bilang kalau para pemain akan mendapatkan bonus apabila memenuhi target lolos ke babak selanjutnya. Namun sang manajer nggak menyebutkan rincian dari bonus tersebut. Sumarji menambahkan kalau bonus ini nggak hanya diberikan di babak ketiga saja.
pasukan merah putih akan mendapatkan kucuran uang lebih banyak di masa depan. Syaratnya, punggawa tanah air harus bisa membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia. Cara ini dilakukan agar Indonesia punya semangat tinggi untuk berprestasi. Di sisi lain, Erick Thohir juga sempat menjanjikan bonus besar untuk pasukan Garuda. Namun, Ketua PSSI ini meminta kalau para pemainnya untuk bisa lebih bersemangat di ronde berikutnya. Kebersamaan skuad yang semakin harmonis. Keberhasilan membuktikan kalau chemistry para pemain sudah mulai terbangun. Indonesia tampil solid meskipun gak melakukan komunikasi dengan bahasa yang sama. Seperti diketahui, masih banyak pemain keturunan yang belum fasih berbahasa Indonesia. Meskipun begitu, para punggawa Garuda punya cara tersendiri untuk membangun keakraban. Salah satunya dengan berkumpul dan melakukan hal konyol di luar lapangan. Sandy Walsh merupakan pemain yang paling sering kedapatan melakukan hal lucu. Terbaru, pemain dari Kiwi Mechelen ini terlihat sedang menyanyikan sebuah lagu bahasa Indonesia. Uniknya, dia membawakan genre musik anak-anak berjudul Balonku Ada 5. Sontak aksi kocaknya ini langsung ditertawakan oleh para pemain lain yang ada di dalam kamar hotel. Kebersamaan tim nasional Indonesia juga semakin erat usai kedatangan JIZ. Sama seperti Sandy Walsh, bek Venezia ini sering kali melakukan aksi yang lucu. Dia sempat kedapatan mempelajari senam kebugaran atau SKJ saat baru bergabung. Terbaru, pemain 24 tahun ini kedapatan memakai topi khas adat Jawa yakni blangkon. Aksi-aksi yang dilakukan Bang Jai nggak jarang mengundang gelak tawa dari para punggawa timnas. Hebatnya, chemistry tersebut sampai terbawa di atas lapangan hijau. Momen mengerikan sempat terjadi saat pemain Filipina mengalami cedera yang parah. Saat itu, Bang Jai dan punggawa lain dengan kompak berbaris untuk menutupi sang pemain. Aksi dari para pemain Garuda langsung mendapatkan pujian dari banyak pihak. Berkat hal ini, animo supporter mengalami peningkatan drastis di kalangan wanita ataupun pria. Terakhir kali fans menjadi FOMO terjadi pada tahun 2010 saat turnamen Piala AFF atau ASEAN Cup. Mendapatkan lawan tanding yang lebih kuat. Dengan kesuksesan ini, Indonesia dipastikan akan mendapatkan lawan tanding yang kuat. Sebab di babak ketiga banyak tim yang sudah sering menjadi langganan Piala Dunia. Alhasil PSSI nggak perlu mengeluarkan modal besar untuk mencari lawan kuat di uji coba. Sebelumnya, Erick Thohir sempat menjanjikan hal tersebut. Terbukti Indonesia berhasil mendatangkan tim nasional Argentina untuk menggelar laga persahabatan. Selain itu, pasukan Garuda juga nggak usah bersusah payah untuk mencari lawan tanding yang kuat. Nantinya banyak negara-negara besar yang penasaran dengan kekuatan Indonesia. Seperti diketahui, skuad tanah air sempat kesulitan untuk beruji coba dengan lawan yang tangguh. Bahkan Malaysia saja sempat menolak proposal laga persahabatan pada tahun lalu. Meskipun begitu, Muhammad Kusnaini selaku punit lokal meminta skuad Garuda nggak terlalu terlena. Menurutnya, laga tanding menghadapi tim besar masih harus lebih sering dilakukan. Langkah ini bertujuan untuk mengasah mental para pemain saat menghadapi negara yang kuat. Sintayong selaku pelatih juga sependapat dengan omongan bungkus. Coach Sintayong bilang kalau pasukan Garuda harus melakukan persiapan maksimal demi mencapai target. Demi mewujudkan hal itu, sang pelatih akan kembali terbang ke Eropa untuk mencari pemain keturunan baru. Itulah ulasan berkah timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda mampu terbang lebih jauh di babak ketiga? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.